Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in khususan ila rohki syukur ila rohki Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fashhadu sabri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muhtaramin para alim wa ulama kaki kita menuju musola al-maghfirah, jalankan perintah Allah, salat 5 waktu, salat maghrib jamaah, dilanjutkan takbir ta'alum. Mudah-mudahan niat baik kita dari rumah menuju musola al-maghfirah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang baik dengan maslahah di dunia wal akhirah. Amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, malam hari ini kita masih meneruskan kajian kitab Bulughul Maram, yakni masih di bab tayammum, di mana kemarin kita masih membahas hadis yang pertama saja gitu. Kemarin masih hadis pertama, hadis mengenai tentang tayammum, termasuk syarat-syaratnya dan juga fungsi dari tayammum itu, di mana kemarin saya jelaskan fungsi tayammum itu ada 3 macam, yakni sebagai bentuk pengganti dari wudu atau penghilang hadas kecil atau pengganti wudu. Yang kedua adalah sebagai pengganti mandi, yakni mandi besar. Ini semuanya ya mungkin fungsi-fungsi yang 1, 2 ini gak begitu ada di dalam lingkungan kita sebagai pengganti wudu, ada sebagai pengganti mandi,
karena memang Indonesia ini ya banyak airnya. Dan juga yang ketiga adalah fungsinya sebagai pengganti dari anggota wudhu kita atau anggota mandi, anggota badan kita ketika mandi junub nggak ada air atau sakit, yang mana sakit itu tidak boleh terkena air, maka boleh kita itu menggunakan tayamum. Tentunya hal itu ya banyak terjadi di lingkungan kita ketika mungkin kita atau saudara kita yang sakit, ketika mau sholat ambil air itu ternyata di anggota wudhunya itu ada penyakit yang divonis oleh dokter tidak boleh terkena air. Kalau terkena air nanti bisa bahaya begini begitu dan seterusnya. Itu makanya kita boleh menggunakan tayamum sebagai ganti dari anggota wudhu kita yang sakit. Terus gimana caranya bertayamum? Nanti insya Allah kalau pas di hadisnya saya nanti dijelaskan. Sekarang kita membahas hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ammar bin Yasar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asrari fid dharain amin. An Ammar bin Yasar radhiyallahu anhu, dan riwayatkan saking sahabat Ammar bin Yasar radhiyallahu anhu, qala dawu sapa sahabat Ammar bin Yasar, dawuhe yang napa ba'azani ngutus ing ingsun sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin ing dalem hajat suci. Nabi mengutus saya, kata sahabat Ammar bin Yasar, untuk suatu keperluan di suatu daerah. Ketika di dalam perjalanan, kata Ammar bin Yasar niki, fa'ajnabtu mongko junub sapa ingsun. Fa'ajnabtu mongko junub sapa ingsun, falam ajib mongko orang nemu sapa ingsun al-ma'a ing banyu. Ketika di tengah perjalanan saya diutus Rasulullah di suatu daerah, saya berhenti istirahat. Tengah-tengah perjalanan itu saya tidur, terus bangun-bangun tiba-tiba junub. Pas ketepaan daerah situ itu nggak ada air, mau mandi untuk melakukan sholat subuh nggak ada air. Sudah cari-cari daerah situ nggak ada, jadi cari. Jadi syaratnya termasuk kita itu diperbolehkan tayamum. Kemarin kan salah satu sebab diperbolehkan kita bertayamum adalah tidak adanya air. Baik tidak adanya air itu secara hakiki, secara nyata memang benar-benar nggak ada di daerah situ. Ya, sudah cari-cari di sekitar situ nggak ada. Jaraknya itu ya kira-kira ada jarak wajib, ada jarak itu tidak wajib mencari, ada jarak yang sunnah mencari. Itu pun tergantung keyakinan kita. Kalau misalkan kita bepergian di suatu daerah seperti cerita sahabat Ammar bin Yasar ini kan bepergian, dia musafir di tengah daerah, dan kemungkinan besar orang musafir itu di tengah perjalanan di daerahnya orang, ya kemungkinan besar tidak ada air secara hakiki. Nah ini harus yakin, harus benar-benar yakin dan mencari
di daerah situ ya sekitar jarak itu jarak dekat. Jarak dekat itu kalau di kitab ya sekitar 200 meteran. Itu jarak dekat, wajib dicari dulu. Nyari daerah dekat itu wajib. Ketika nyari di daerah itu jaraknya 200 meter, itu jarak wajib kita nyari. Mungganan gunung, mungganan iso pokoknya dicari dulu. Jadi mulai utara, barat, selatan itu dicari semua. Jarak segitu itu jarak wajib. Kok nggak ada? Tapi kita yakin di jarak lebih dari 200 meter ada air di daerah sana. Mungkin ya kita pernah lewat di daerah sana, itu ada air. Kita yakin di daerah sana lebih dari 200 meter, ya harus dicari kalau kita yakin. Tapi kalau hanya tawakul atau keyakinan yang nggak mantap, yang di bawah 50% tawakul, itu nggak wajib. Tapi kalau ada prasangkaan kuat bahwasanya di sana ada, yang wajib dicari. Tapi kalau di atas jarak ya sekitar kitab itu 400 itu nggak wajib. Meskipun kita yakin di atas jarak itu nggak wajib. Itu kalau memang kita tayamum itu karena tidak adanya air secara hakiki, secara memang nyata benar-benar kan. Dan kedua kemarin kan ada tidak adanya air secara syar'i. Tak ulang sedikit. Secara syar'i ada air tapi dianggap tidak ada oleh syariat. Itu nggak berpengaruh karena kita tayamumnya itu bukan karena tidak ada air secara hakiki. Meskipun kita sholat di dekat laut misalnya atau di atas perahu kapal ada air banyak, tapi kalau mau ngambil bahaya, kecemplung, ya apa ngambil? Nah itu kita boleh tayamum. Nah, tayamum kita nggak batal, sholat kita nggak batal. Kita itu tayamum karena bukan karena tidak adanya air secara hakiki. Nah di dalam hadis ini tidak adanya air itu sahabat nyari-nyari tidak menemukan air. Padahal dia junub, bingung mau sholat dalam keadaan junub, hadas, disuruhkan mandi. Kemudian fatamarrautu, terus sahabat Ammar bin Yasir ini, fatamarrautu mongko apa ya? Molak malik, dan berikut itu molak malik, takoluk, artinya itu gulung-gulung. Fatamarrautu mongko gulung-gulung enak. Dan berikut takoluk mana? Artinya gulung-gulung. Fisoi di dalam tanah atau debu, pasir, misalnya fisoi di dalam tanah. Kama tamarrahu, kaya oleh gulung-gulung atau molak malik apa ada batu hayawan. Jadi sahabat Ammar ini semerat tayamum, semerat nanti ketemu Rasulullah itu dawuh gak ada air itu disuruh gantine itu adalah tayamum. Tapi sahabat Ammar ini nggak tahu sing dimaksud tayamum itu ya apa carane piye. Bingung. Dibayangno kaya carane kayak mandi biasa ngoten niku. Kayak mandinya kalau di sini dalam hadis itu kayak mandi kewan. Titik hadis lah. Ya, hadis lho. Tanah ngoten niku dibayangno kaya ngoten kali sahabat Ammar niku. Ya akhirnya gulung-gulung ngoten iki bisa dibayangno ngono. Napa tayamume orang yang
mandi besar nggak ada air, dibayang langsung. Kemudian jemaah itu Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Jemaah itu mengkoordinasikan sapa ingsun Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Ammar ini mendatangi Rasulullah setelah dari perjalanan ketemu Kanjeng Nabi, ya, mungkin menyampaikan perintah Nabi, pesan-pesan dari Nabi yang disuruh Nabi itu. Kemudian menceritakan kejadian ketika di perjalanan itu. Fadakatu lahu dhalik, fadakatu mongko sapa ingsun lahu maring jeng Nabi dalika ing mengkono ajnabtu. Junub niku wau ketika dalam perjalanan diceritakan gitu. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, innama yakfika antakula biyadaika hakada. Ing pengucap innama yakfika ila akhir. Innama yakfika angin pastine nyukupi ing sira apa andakula nyento. Takula niki boten ngucap tapi taf'alu niki. Andakula apa andakula nyento agawe sira. Takula niki maknane bukan ngucap tapi taf'al. Ini tafsir ini. Ini kitab tafsir ini. Takul taf'al fal qawlu yutlaku 'alal fi'li. Nah, ini angel kabeh sampeyan iki. Kayak ngerti niku secara dohir maknane ngucap. Tapi ngucap ya boten pas kali dawuhe Kanjeng Nabi. Yang dimaksud takula ini adalah perbuatan. Innama yakfika opo antakula nyentong agawe sapa sira biyadaika kelawan tangan loro sira hakada koyo mungkin. Terus Kanjeng Nabi tenggene sahabat Ammar mestine cukup kamu itu berbuat atau melakukan dengan kedua tanganmu itu seperti ini. Seperti ini dijelaskan oleh Rasulullah. Tsumma daraba biyadaihi al-ardu darbatan wahidatan. Tsumma daraba mengkuli mukul sapa Kanjeng Nabi biyadaihi kelawan askolorone Kanjeng Nabi mukul al-ardu ing bumi ing tangan. Dipukul dorbatan kelawan pukulan wahidatan kan siji apa dorbat. Kemudian dipraktekkan sama Rasulullah kayak gini. Tangannya Rasulullah kedua tangan ini dipukulkan ke tanah. Satu kali pukulan. Kemudian summa masaha muli musak sapa Kanjeng Nabi asyimala ing gunakno tangan kiwa alal yamini ing atase musab tangan temen. Wa dhahira kaffaihi lan jabane eke-ekeke Kanjeng Nabi wa wajahu lan wajahe Nabi muttafaqun alaihi dan sepakati apa alaihi ing atase hadis ini hadis sahih Imam Muslim dan Imam Bukhari. Dipraktekkan oleh Rasulullah wis cukup ini. Pukulkan kedua tanganmu ke tanah satu kali, kemudian usapkan tangan kirimu ke tangan kanan, kedohirnya tangan kanan dan wajah. Kalau melihat hadis ini itu berbeda dengan madhab Imam Syafi'i. Kalau di sini kan dorbatan wahidatan, padahal di dalam madhab Syafi'i itu dua kali pukulan.
niku termasuk syarat tayamum niku, syarat saya tayamum niku kedah 2 pukulan. Dan ini satu pukulan buat kedua tangan dan wajah. Kalau melihat hadis ini pun nggih ngoten, ndak urut. Summa masaha as-simal alal yamin. Di sini mengusapnya itu mendahulukan tangan daripada wajah. Leten gini madhab Syafi'i, Imam Syafi'i termasuk rukun tayamum atau fardu tayamum itu. Leten gini kitab Fathul Qorib itu saya kula wonten skala. Leten gini kitab Fathul Qorib itu ada 3 rukun. Memang beda-beda, dalam kitab ada yang mengatakan majmuk itu ada 5. Ada yang mengatakan 6, tapi umumnya itu 4. Yang pertama adalah niat. Jadi rukun dari tayamum atau fardu tayamum itu adalah niat. Niatnya ini nggak sama dengan niat wudu, meskipun tayamum ini sebagai gantian dari wudu, tapi nggak seperti wudu, karena sifatnya tayamum itu adalah litarofus, alat bersuci, tapi sifatnya itu bukan asli, tapi itu pengurangan, nggak sama dengan wudu. Oleh karena itu niatnya nggak sama. Kalau niatnya itu kan nawaitul wudu'a bi rabbil hadasil asghari pada kita ta'ala. Kalau niat wudu ini dipakai untuk niat tayamum, misalkan nawaitul tayamum bi rabbil hadasil asghari pada lillahi ta'ala, dipastikan nggak sah. Nggak sah kalau niat seperti itu. Terus gimana niat tayamum itu yang benar? Sebenarnya di dalam niat tayamum itu, kalau yang umumkan nawaitu tayamum listifahati sholat, umumnya kan ngoten. Tapi di dalam kitab, ya banyak kitab itu dijelaskan ada tingkatan level di dalam niat tayamum. Ada sedikitnya 3 tingkatan. 3 level ini berpengaruh dengan kita niat salah satu dari 3 itu mempunyai akibat dan larangan, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan dengan niat itu. Jadi mempengaruhi niat itu. Level pertama itu adalah kita niat tayamum untuk diperbolehkan melakukan fardu sholat atau fardu ibadah. Nawaitu tayamum listifahati sholatil mafruḍah. Jadi ada fardunya. Bukan kok nawaitu tayamum listifahati sholat. Niat gitu nggih boleh. Cuman tingkatan niat sing nawaitu tayamum listifahati sholat itu saya niat tayamum agar diperbolehkan menjalankan sholat. Itu tingkatan kedua niatan. Kalau kita niat nawaitu tayamum listifahati sholat, saya niat tayamum untuk diperbolehkan melakukan fardu sholat. Ini kita tayamum dengan niat level yang pertama ini bisa kita buat sholat wajib, sholat wajib, sholat sunnah bisa,
memegang mushaf bisa. Tapi kalau niatan yang kedua, level yang kedua nih, saya niat diperbolehkan untuk melakukan sholat. Ini sholat ini adalah sholat sunnah diarahkan, karena nggak ada fardunya. Artinya kalau kita niat dengan niatan yang kedua ini, kita pergunakan untuk melakukan sholat wajib, sholat maghrib, sholat isya, maka nggak boleh niat tayamum seperti itu. Saya niat melakukan tayamum untuk diperbolehkan melakukan sholat. Artinya sholat itu sholat bukan sholat wajib, karena nggak ada kata-kata fardu. Maka nggak bisa kita niatan seperti itu kita pergunakan untuk melakukan sholat wajib, termasuk tawaf nggak bisa, tawaf kan wajib. Itu nggak bisa ngangkat niat sunnah dipergunakan untuk melakukan wajib, nggak ngangkat. Tapi kalau yang pertama ngangkat. Sing terakhir tingkatan ketiga itu niatnya nawaitu tayamum, saya niat tayamum istibahati masjid mushaf. Saya niat melakukan tayamum ini agar diperbolehkan memegang mushaf. Kalau kita niat yang ketiga ini, maka kita nggak boleh melakukan sholat sunnah. Ya sebolehnya ya cuma megang mushaf, nggak boleh yang lainnya. Sujud syukur boleh. Tapi sholat sunnah nggak boleh. Tapi yang nawaitu tayamum al-istibahati sholat, boleh melakukan sholat, dipergunakan untuk melakukan sholat sunnah, dan sholat sunnah yang lainnya megang mushaf. Kalau yang pertama boleh semua. Jadi ada tingkatan di dalam niat bertayamum. Jadi tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu dalil. Setiap orang itu tergantung pada apa yang ia niatkan. Kalau ia niatnya begini, maka ia akan memperoleh apa yang ia niatkan. Kalau enggak ya kan memperoleh. Jadi tergantung niatnya. Niat diperbolehkan melakukan sholat, diperbolehkan untuk memperbolehkan melakukan sholat. Artinya apa? Ya gak sama kedudukannya dengan wudu. Artinya juga gak mengangkat hadas tayamum itu sebenarnya. Beda sama wudu, beda sama mandi besar. Kalau wudu bisa mengangkat hadas, makanya lirofil hadasil ashal, menghilangkan hadas kecil. Kalau tayamum enggak ngangkat. Dari mana dalilnya? Kalau niat tayamum itu harus menggunakan nafas istibahati sholat untuk memperbolehkan melakukan sholat. Bahwasanya tayamum ini gak ngangkat hadas. Buktinya mana? Buktinya hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ini mau tentang gagal. Dari ini hadisnya Kanjeng Nabi ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Amr bin As. Amr bin As ini gubernur pertama kali Mesir. Sing diutus Kanjeng Nabi menaklukkan kota Mesir, Amr bin As. Ini Amr bin As itu diutus ke suatu peperangan, tidak salah itu dari Salasin, tidak salah. Diutus ke suatu peperangan. Di perjalanan Amr bin As itu ya sama kejadiannya dengan seperti Ammar bin Yasar, mimpi, tidur, istirahat, perjalanan, itu bangun-bangun junub. Nah,
Ketepaan di situ nggak ada air, cari-cari nggak ada air. Akhirnya sahabat Amr bin As ini termasuk ya sahabat sing ijtihad, ahli ijtihad, termasuk ulama di dalam sahabat. Ini ahli ijtihad ya. Jadi kami Amr bin Yasar itu tingkatannya beda, kadang sahabat itu di level-level ini. Amr bin Yasar Amr bin As ini ijtihad. Awannya adem. Hawanya adem itu, betul nggak ada air. Hawanya adem, sama. Hawanya adem, cukup. Hawanya adem, harus adus hawanya. Akhirnya istihad, eling dawe Kanjeng Nabi lan dawuh ini Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wala taqtulu anfusakum. Ini dahune Allah ngoten. Ki ditakoki karo Kanjeng Nabi. Akhirnya sahabat Amr bin As niki mati. Tayamum. Terus tayamum imami sholat dengan sahabatnya. Jadi imam. Memang kan pemimpin kalangan ulama di kalangan sahabat. Jadi imami sahabat yang lainnya. Ketika pulang bertemu Rasulullah, diceritakan kejadian seperti itu sama Rasulullah, diceritakan begini-begini. Akhirnya Rasulullah sabdanya, ya Amr bin As, sholaita bi ashabika wa anta junubun. Sholaita bi ashabika wa anta junub. Kamu sholat dengan sahabat yang lainnya, dengan teman-teman yang lainnya. Kamu ngimami, sedangkan kamu itu junub. Berarti itu menunjukkan kan tayamum yang dilakukan sebagai pengganti mandi besar itu tidak bisa mengangkat hadas besar. Buktinya Rasulullah mengatakan wa anta junub, berarti masih dalam keadaan junub sejatinya, tapi boleh melakukan sholat karena pengganti dari mandi itu. Makanya niatnya itu bukan niat menghilangkan hadas besar, tapi menghilangkan atau diperbolehkan melakukan sholat atau fardunya ibadah. Summa masaha alal yamin wa dhairu walaqtu utawi lafaz. Kami nopo ngelondaran. Oh rukun gitu. Itu mau rukun yang pertama adalah niat. Niatnya kayak ngoten. Terus yang kedua adalah mengusap. Yang kedua dan ketiga mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan, diusap. Mengenai Al-Quran dikatakan famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usaplah wajahmu, wajah kalian, dan kedua tangan kalian. Kalau di Al-Quran yang pertama yang diusap wajah, baru tangan. Tapi kalau di hadis ini yang diusap pertama itu tangan. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasannya di dalam kita tayamum itu enggak wajib tertib kalau di dalam hadis ini. Makanya ya ada perbedaan di dalam mazhab yang lainnya itu selain Syafi'i enggak memasukkan tertib. Kalau Imam Syafi'i yang keempat tertib wajah baru nomor kedua tangan. Terus dalilnya dari mana? Nanti bisa Allah berkata.
Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat suwiji. Lil Bukhari kedua Imam Bukhari wa daraba bi kafaihi utawi dawu wa daraba bi kafaihi Allah al-hadis. Nek tenggene riwayate Imam Bukhari niki wau riwayate Imam Muslim atau lafadznya yaitu lafadz Imam Muslim punya. Kalau di dalam kitab Bukhari lafadznya ngeten. Wa daraba lan mukul sapa Kanjeng Nabi. Bikafai kelawan epek-epek loro Kanjeng Nabi al-ardha ing tanah. Wa nafakhonan niup sapa Kanjeng Nabi fi ma ing dalem kaune epek-epek imam, epek-epek loro Kanjeng Nabi. Kemudian summa masaha muni musab sapa Kanjeng Nabi bima kelawan kafai. Wajahu ing wajane Kanjeng Nabi wa kafai lan epek-epek lurune Kanjeng Nabi. Nah niki makane carane niku dicontohno Rasulullah. Nah, cuman di lafaz atau hadis redaksi di dalam kitab Bukhari itu ada ketambahan wa nafakha fihima. Wa nafakha fihima. Terus wajahu wa kafaihi niku enggak padha kali Imam Muslim. Kalau tenggene Imam Bukhari wajah dulu ngusap wajah baru telapak tangan. Nah ini telapak tangan nih sing diusap. Makanya wonten madzhab niku atau di dalam madzhab Syafi'i niku ada qaul qadim, ada qaul jadid. Kalau qaul qadim Imam Syafi'i ngusap tangan ketika tayamum itu cuma sebatas sampai pergelangan tangan di epek-epek tok niku. Nanti sampai tahu mungkin sing tahu umroh itu atau teng pundi. Musab tangan itu sangat terbuka. Tidak sama dengan wudu membasuh tangan sampai siku. Karena memang ada hadisnya begitu. Di dalam batas Syafi'i kalau kodim ngoten. Jadi mengusap tangan ketika tayamum itu hanya sebatas telapak tangan. Tapi kalau jadid sampai siku. Karena memang di dalam Al-Quran kan dikatakan bangsaku biwujuhikum wa aidikum minhu. Usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Enggak ada terusannya. Beda sama wudu. Perintahnya wudu dan Al-Quran kan menjadi surat nomor 5 Al-Maidah. Fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku beserta siku. Enggak sama. Maka dari itu ada perbedaan ulama di dalam beberapa madzhab termasuk madzhab Malik itu musab tangan itu ketika tayamum ya bisa sampai tetap sampai bila Imam Malik madzhab Imam Malik. Tapi madzhab Syafi'i yang muktamad adalah musab tangan ketika tayamum itu adalah sampai siku. Berdasarkan hadis apa? Ada hadis nanti setelah ini hadisnya. Cuman hadis ini tuh hadis kuat, sahih. Ada ulama mengatakan hadis yang kedua itu kurang begitu kuat timbang hadis ini. Itu beda madzhab lagi. Tapi Imam Syafi'i ya mengatakan itu hadis kuat, hadis hasan. Bahkan di dalam Imam Dawud atau Imam Hakim itu hadis nanti ini itu mengatakan sahih. Terus caranya gimana? Cara tayamum ini caranya gimana? Kalau di dalam madzhab Syafi'i, boten delok hadis iki di dalam madzhab Syafi'i
Nah niki hadisnya bingung nih, mata apa iki? Mata sapi ya. Jadi hadis niku ngeten, sik global. Asal kula cukup mata niku mata awak dhewe. Mata sapi ini ku termasuk rukune niku wau kan ada 4 gitu. Iku sing umum. Pertama niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan, ketik. Caranya niat, pertama niat. Nah, niatnya ini mulainya dari apa? Ketika mengangkat debu mau kita usapkan ke wajah. Ketika mengangkatnya ke itu harus niat. Nawaitu tayammum sampai usap wajah. Ini harus ada niat. Jadi mulai ngangkatnya ke nawaitu tayammum listibahati fardhus shalah. Niku niat. Kita kami wudu ya. Lek wudu kan niatnya pas waktu ngusap wajah. Tapi kalau tayamum niatnya pas waktu ngangkat debu ini menuju wajah ini sampai ngusap wajah itu biasa konten di niat. Karena di dalam kitab yang lainnya itu kan termasuk rukun tayamum itu enggak 4, ada 5. Ada ulama yang mengatakan gitu. Termasuk di dalam kitab Majmu' itu ada 5. Yang kelima itu tahwilul turab atau postur, niat memindah debu. Minat memindah debu ke wajah. Artinya niatnya itu dimulai dari memindah debu ke wajah sampai wajah. Itu niatnya harus ada. Itu pukulan pertama mindah ngeten nih ya, sampai selesai. Pun kita pukulkan kedua lep kan. Cuman lek sing pukulan kedua niki sing duwe akeh nggih, pukulane dicoplok. Wajib dicoplok. Coplok. Lep. Sampai pertama ngoten. Pun mari ngoten tangan kiri ngusap tangan kanan. Caranya gimana? Ya dari atas ya. Jadi jentik nih. Jangan ibu-ibu kaget. Ngomong dhewe. Ngene. Jadi jentik iki ditekek telunjuk ngeten. Ditarik. Jadi jari-jari yang ini itu untuk jari-jari pada jari-jari ini. Seret. Temu seret. Ini terus jempol ini diangkat ya kan. Nah, ini kan separuh untuk sini. Nah, ini jempol pada jempol. Ini caranya. Sing mriki nggih ngoten. Dipasangkan. Iki kok radio. Saya tetep mriki diwikum ngeten. Saya tetep ngeten. Nah iki sing iki diangkat iki. Nah iki sing sebelah mriki separuh mriki damel niki apa bawah tangan iki. Oke, seret. Terus diwalik. Itu caranya. Itu caranya ngusap wajah dan ngusap. Terus tertib. Tertib ini wajib. Nggak boleh wajah apa tangan dulu baru wajah nggak boleh. Kalau ngadap sapi. Tapi kalau dibalak-balik boleh. Misalkan ya gak tertib di dalam mengambil debu gak apa-apa. Tapi untuk mengusap gak boleh. Mengusap tetap harus wajah. Misalkan pertama
tangan kanan atau tangan kiri dibuat apa? Apa namanya tangan gitu. Kalau mau tangan kanan wajib. Ini tidak masalah. Karena nggak tertib di dalam masalah mengambil debu. Itu dalam kitab Fathul Qorib itu ada. Bisa kan? Terus termasuk sunnahnya itu ditiup, hampir ngeten ini ditiup. Termasuk dalam hadis ini kan ditiup dulu. Anginnya banter terus ditiup, ya kan? Kelilip terdalam aja bunyi. Anginnya kok tiup. Tapi sunnahnya menurut hadis ini kan ditiup. Itu sunnah, supaya debu itu nggak terlalu pelan. Terus sunnahnya juga ketika mengumpulkan pertama ini kalau ada cincin sunnah dilepas, sunnah dilepas. Terus bagaimana sunnah? Sunnahnya jangan diusap dulu sampai selesai kita sholat baru dihilangkan debu-debunya, ini nggak apa-apa. Itu sunnah. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, ini sunnah. Cuma tayamum itu gak sunnah 3 kali, cukup 1 kali. Tak foto kali wudhu. Sekarang kumur-kumur ya. Kalau ada kumur-kumur beda. Terus normal ya, sunnah yang beda. Kata saya nggak mau dengar di sini. Dia sebenarnya mau berulang sekali. Masa berlakunya Apa? Untuk masa berlakunya tayamum itu ketika menemukan air gitu. Lihat dari atau sudah ganti waktu harus tayamum lagi atau gitu. Oh, masa habisnya. Okay. Jadi habisnya tayamum itu hanya dipakai 1 kali melakukan fardu. Ketika kita mau sholat isya kita tayamum. Untuk sholat 1 kali kalau fardu ya 1 kali dan bisa dipakai juga sholat sunat rawatibnya itu. Tapi fardu misalkan nanti sholat apa namanya isya, kodok misalkan kodok maghrib sholat maghrib wajib, ya nggak boleh, harus tayamum lagi karena pergunaannya itu cuma satu kali saja. Karena itu sifatnya nggak sama, itu toharatun dhaifah yang lemah, nggak sama dengan wudu yang bisa kita pakai berulang-ulang kali, pokoknya nggak tahu. Itu lah zaman dulu ya. Apa? Zaman dulu ya. Iya. Tapi ya. Zaman dulu ya kata air banyak debu kata. Biasanya itu lah. Boleh debu ini kalau ini panggil. Ya tadi. Kalau ini debu itu bukan kok sing tentangan atau itu. Tapi debu kan bisa yang nempel-nempel di kaca, di tembok bisa. Itu namanya debu. Kata biasanya itu kipas atau juga biasa debu ya. Nempel itu. Ya pasti enten nih. Iya. Cuma mau enten dalam keyakinan. Kalau ini kita niki. Dia kan ketinggalan biasanya. Istilahnya buatan ketinggalan amin bisa ini. Iya. Ini kusan. Iya. Cuma Bisa nggak pengitan antum. Ya kalau kita lihat itu ada debunya ya kita pakai. Kalau bersih
dipastikan ada debunya. Kalau itu madzhab Syafi'i memang harus ada debunya. Beda dengan madzhab Malik, pokoknya benda apa yang ada di tanah itu bisa dibuat ayam. Agak perlu orang debunya madzhab Malik gitu. Kalau waktu gede ngoten iki, gak ada debunya sama sekali. Dan ayam pun ngeten nggih, itu nopo? Orangnya enak madzhab Malik ya. Datang pesawat ya, jog ngeten ada debunya. Tapi dari madzhab Syafi'i harus ada syaratnya. Jadi dipastikan kalau kita tayamum di benda apapun ada debu ya bisa kita buat tayamum. Karena syaratnya menggunakan untuk pesawat kan betul-betul bersih, otomatis ya. Kita sholat itu ya termasuk sholat pakai tohuran yang bukan ada dua alat bersuci, gak bisa wudhu, gak bisa tayang. Ya sholatnya ala kadarnya, gak punya wudhu. Tapi kok ada diulangi lagi sholat ini. Dengan untuk menggugurkan dosa. Jika tidak bisa meninggalkan waktu sholat dalam keadaan tidak sholat. Kunani kata-kata umat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma adilna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qina hajatina ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.